Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Hari ini gue nggak bakal jawab pertanyaan ya. Hari ini gue cuma mau kasih suatu news yang, aduh, kalau gue boleh jujur ya guys ya, news yang bikin gue kayaknya kesel dan news yang memuakkan banget loh, bener-bener. Dan ini datangnya dari Omega nih ya. Gue sebenarnya jujur ngomong sebenarnya suka ya sama Omega ya, tapi gue nggak bisa pungkirin ya guys ya, kalau Omega itu kan dimiliki sama Swatch Group ya, dan ya namanya Swatch ya. Kalau udah perusahaan-perusahaan besar begini gitu ya. Jadi kecenderungannya tuh maruk gitu loh. Maruk, mata duitan, brengsek, goblok, tolol gitu ya. Nah, itulah gitu ya. Dan ini kali ini ya guys ya, gue baru denger ini kabar ya 2 hari lalu gitu. Nah, ini baru makanya ini sekarang gue baru ada kesempatan buat video ini gitu ya, karena hari-hari biasa kan gue nggak keburu buat video ya. Jadi gini guys, 2 hari lalu, kayaknya sekitar 2 hari atau 3 hari lalu gitu ya, Omega luncurin dia luncur ulang ya, Omega Spin Master Apollo 8 ya. Ini adalah special edition guys, yang dulu dia luncurin tahun 2018, jadi sekitar 6 tahun lalu gitu ya. Jadi diluncurin ulang gitu loh. Jadi dulu special edition dalam ini, Apollo 8 dulu diluncurin dalam rangka untuk memperingati 50 tahun lunar mission apalah gitulah ya. Gitu ya. Jadi orang mendarat di bulan gitu ya. Terus didekorasi dialnya ada kayak orang napak bulan gitu-gitu ya. Bagus gitu loh, bagus gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba diluncurin ulang gitu loh. Jadi special edition diluncurin ulang gitu. Nah, terus akhirnya diluncurin ulang, dan konyolnya gitu ya, waktu diluncurin ulang nggak banyak perbedaan gitu loh. Nggak banyak perbedaan. Perbedaannya sangat minor, tapi harganya naik banyak gitu. Nah, harganya naik puluhan juta gitu. Aduh, kalau gue lihat hal-hal kayak begini ya guys, gue benci banget tuh. Gue bener-bener benci banget nih, brengsek tuh Omega tuh, emang tuh dasar brengsek bener-bener ya. Kadang-kadang gue suka mikir ya, ini Omega tuh apa, dia pikir dia Rolex kali ya? Rolex aja nggak ngelakuin hal goblok kayak begini sih ya, tapi dia pikir ini Rolex kali ya. Rolex kalau luncurin produk gitu ya, dia tuh nggak terlalu update gimana gitu. Tapi bedanya modelnya klasik. Ini yang dia ya, kalau Omega juga ngelakuin itu sama Moonwatch dia, Speedmaster. Ya, Speedmaster dia luncurin ulang gitu ya, nggak beda banyak. Nah, itu bener karena udah jadi icon. Tapi kalau yang ini nih, ini kan special edition, ngapain dia luncurin ulang kan? Goblok kan guys ya, goblok gak nih Omega nih, emang dasar tolol ya nih Omega ya. Bener-bener gue nggak ngerti, gue kesel banget loh bener loh waktu gue dengerin di news ya gitu ya. Dan padahal gue tuh bukan orang yang punya loh ini, model ini aja gue nggak punya lah aslinya loh. Tapi gue kesel aja lihat-lihat waktu perusahaan jam ngelakuin hal kayak gini ya. Gue kesel banget loh guys, bener-bener gue kesel banget loh. Oke, jadi kita bahas aja deh guys ya ini ya, kenapa ini ngeselin banget ya. Jadi ini ya, seperti gue bilang, ini sebenarnya dia relaunch ya, dia dia luncurin ulang gitu ya. Gue tuh sampai nggak ngerti ini apa tim kreatifnya Omega tuh apa goblok ya, kehabisan ide, nggak bisa luncurin jam baru lain atau apa gitu ya. Kenapa kok harus ambil model yang diluncurin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu sebagai special edition, terus diluncurin ulang, terus harga dinaikin ke orang goblok gitu sampai berapa puluh juta, lebih mahal jauh ya. Terus udah gitu update-nya juga nggak berapa dramatis gitu. Gue sampai nggak ngerti gitu loh. Jadi nih ya, yang new Apollo 8 ini guys, bedanya adalah ke satu, yang paling signifikan, gue bahas dulu ya, paling signifikan ya, adalah di model yang lama itu jarum detiknya gitu ya, itu biasa aja gitu. Nah, yang kali ini jarum detiknya bentuknya roket guys gitu ya. Jadi itu yang paling signifikan, itu perubahannya itu doang. Jarum detiknya sekarang yang baru gambarnya roket, jadi wah kelihatannya oke, keren, catchy gitu ya. Nah, terus udah gitu movementnya katanya dibaruin jadi 386 kaliber 3869. Oh, dapat metas lah, sertifikat lah gitu ya. Itu semua gimmick lah, itu nggak ada nggak berbeda gimana lah gitu lah. Itu sekarang jadi ada dapat metas itunya movementnya gitu ya. Terus udah gitu perubahan lain adalah dialnya juga dia dialnya
kayaknya ada roba-roba dikit lah, teksturnya diapain gitu, dikit-dikit gitu guys. Terus udah gitu yang zaman dulu gitu ya, kan ini kan dia kan kayak dialnya agak sedikit kayak skeleton ya. Jadi apa tuh movementnya bisa kelihatan dari depan gitu guys. Nah kalau yang di baru ini gitu ya, dia akan apa movementnya ada di cat di apa di paint ya, katanya di apa dibikin kayak lebih hitam atau gimana gitu. Jadi dia lebih nggak kelihatan kayak skeleton di yang baru ini, lebih sedikit lebih nggak kelihatan, jadi kayak lebih nyatu gitu loh. Beda-beda dikit guys, beda-beda dikit gitu, jadi dialnya dikutik-kutik dikit gitu loh. Tapi pokoknya seperti gue bilang, yang paling signifikan adalah jarum detiknya jadi ada roket, udah gitu aja gitu. Terus sama movementnya dapat metas gitu loh. Terus udah gitu, udah gitu loh. Terus apa lagi? Udah kayaknya udah gitu doang gitu loh. Dan udah gitu diluncurin ulang. Tapi yang lebih hebat lagi sama si Omega nih, brengsek nih, rakus nih ya, mata duitan banget nih ya. Diluncurin ulang, harganya naiknya nggak karu-karuan loh. Seingat gue dulu, yang dulu ya, yang dulu itu harganya tuh kalau nggak salah ya dulu waktu diluncurin ya sekitar berapa ya dulu ya? Kayaknya pokoknya kayaknya naiknya sekitar 40 sampai 50 juta deh kalau nggak salah deh gitu. Jadi nggak ada yang berubah signifikan gimana, diluncurin ulang, naik ke harganya 40-50 juta. Kan gila nih Omega nih, dasar brengsek nih, mata duitan bener ya. Aduh, gue bener-bener benci banget sih. Gue bener-bener kadang-kadang gue berharap ya nggak ada yang beli deh, biar hancur deh ini bener-bener nih. Gitu, sombong banget nih Omega nih, udah goblok ya. Padahal dia kalau nggak ada Speedmaster juga sebenarnya jujur ngomong Omega mah jadi tai aja kalau dia nggak ada Speedmaster gitu ya. Sombong banget ya, benci banget gue gitu. Bisanya apa itu Speedmaster di milk nggak habis-habisan tuh di, aduh gila, gue nggak habis pikir gitu. Ngapain dia luncurin ini model sebagai special edition 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, orang beli, udah beli, wah pikir wah orang yang beli itu, bayangin perasaannya guys, orang yang beli gitu ya, wah dipikir wah gue dapet nih Omega Special Edition, total 5-6 tahun lagi diluncurin ulang. Kan goblok kayak begitu kan. Itu kan berarti orang-orang yang dulu beli kan ketipu kan. Dia kayak istilahnya beli apa itu begitu. Dia bukan beli Special Edition, karena apanya Special Edition kalau 5-6 tahun lagi diulang lagi gitu kan. Ini jujur ya guys ya, apa perbuatan kayak gini ya, ini yang paling bikin kolektor tuh marah loh. Jujur ngomong loh, paling bikin orang marah gitu ya. Lu luncurin jam, bilang Special Edition, total 5-6 tahun lagi lu luncur ulang, terus lu apa kasih upgrade ini upgrade itu ya, orang tuh benci loh kayak begitu loh gitu loh. Itu hal-hal kayak begitu yang paling bikin, makanya ini yang gue bilang ya, kadang-kadang nggak tahu ya. Padahal ya Omega sama Rolex ya, orang tuh kadang-kadang ya yang masih bela Omega adalah kolektor, orang-orang yang kolektor yang benar-benar seneng jam gitu ya, itu masih ada bela Omega gitu loh, karena mereka merasa oh ya Omega tuh inilah apa bagus apa gitu. Tapi perbuatan-perbuatan kayak gini ya, ini bisa bikin benci sama kolektor gitu. Kolektor pengen gak suka kayak begini gitu. Nah makanya itu yang gue bilang ya, kadang-kadang ya guys ya, inilah salah satu sebab ya, ini salah satu sebab ya kenapa gue kadang-kadang nggak percaya ya Omega tuh bisa saingin Rolex gitu loh. Karena emang bener-bener mereka tuh selalu goblok gitu loh. Mereka selalu ada di bayang-bayang Rolex gitu. Apapun yang Rolex lakuin ya, Omega sok lakuin. Tapi tolol gitu loh. Ngerti gak? Ada orang yang begitu ya. Dia saking mungkin nggak tahu ya. Dia kayak ada kayak persaingannya sama Rolex ya. Wah, apa yang Rolex lakuin ya? Wah, Rolex keluarin OP. Wah, warna-warni, dia juga keluarin Aquaterra warna-warni gitu loh. Terus Rolex lakuin apa gitu? Wah, mainin supply, dia juga mau sok mainin supply. Makanya waktu Luce Edward, wah dibilang katanya banyak bacot lah, bilang apa ini cuman ada satu watchmaker lah buatin 1 jam, jadi makanya susah lah supply. Itu teknik-teknik konyol gitu loh, gimmick-gimmick gitu yang mau sok mainin supply kayak Rolex gitu loh. Nah ini sekarang dia juga mau sok kali kayak Rolex gitu ya. Oh gue luncurinnya ulang, terus gue nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Gue nggak ngerti dah apa pikirannya gitu. Tapi gobloknya ya, yang diluncurin ulang adalah apa? Yaitu model yang jadi special edition 5-6 tahun lalu. Kan goblok kan makanya kan. Ini gue kadang-kadang, aduh gue tuh liatin begini ya, bener-bener ya. Aduh, antara setengah goblok, setengah mata duitan, setengah rakus, setengah brengsek. Ya dasar Omega goblok nih, tolol ya benar-benar nih brand ya, goblok loh ini benar-benar. Kali ini gue nggak apa namanya nggak bela-bela dah bener gitu. Walaupun gue suka Omega ya, dulu gue juga pernah punya beberapa Omega ya, tapi move-nya yang kali ini ya, ini benar-benar menurut gue sih apa ya,
Aduh, nggak tahu ya. Ini perbuatannya benar-benar memuakkan banget ya. Ini memuakkan banget sih menurut gua sih ini Omega nih, benar-benar. Jadi ya gimana ya guys ya? Menurut kalian gimana guys? Kalian setuju gak sih sama penilaian Gojam nih? Gitu ya. Apa kalian senang nih Omega luncurin begini nih gitu ya? Nah, apa kalian apa mikirnya? Oh ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah diluncurin ulang. Karena orang yang kayak gua dulu gak bisa beli yang dulu, sekarang ada kesempatan beli lagi atau gimana guys? Atau kalian malah setuju sama pemikiran gue guys, tapi pokoknya kalau gue muak banget lah pokoknya lah. Jadi pokoknya dia launch ulang Apollo 8. Perubahannya tadi seperti yang gue udah bilang ya, nggak terlalu banyak, tapi harganya naikin sampai 40-50 juta gitu ya. Terus udah gitu ya udah begitu gitu, dan gue nggak ngerti aja gitu loh kenapa harus begini gitu, padahal banyak banget banyak banget model yang bisa dia buat gitu loh. Kenapa harus 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 malah luncurin ulang model zaman dulu, udah gitu special edition lagi gitu kan, konyol kan gitu kan. Dan udah gitu menurut gue ini kayak bikin kayak apa ya, kesannya kayak males gitu loh, kayak oh ya udahlah tinggal ambil model zaman dulu special edition, dikutik-kutik dikit terus luncur ulang buat dapat duit gitu kan, rakus maruk kan, maruk banget gitu loh. Makanya itu dia iya gue nggak suka banget guys tingkah laku kayak begini nih gitu ya. Dan menurut gua semoga nggak laku gitu model lah, semoga ini model nggak laku sampai akhirnya harganya jebol mampus. Nah itu gue paling demen tuh kayak gitu tuh, kalau udah rakus-rakus kayak gini gue bener-bener berharap nggak laku aja tuh model, dasar brengsek bener tuh Omega goblok tuh gitu ya. Jadi ya gitu sih guys gitu. Kalau 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 kalian gimana guys, menurut kalian gimana? Kalau gue bilang sih ini perlu salah satu rilis Omega yang paling tolol sih kalau menurut gue, dan ini baru tahun 2024 ya gitu ya. Ya kita sih deket-deket lagi bentar lagi ada biasanya kan bulan Maret perusahaan jam mulai keluarin model-model baru ya, tapi ini baru Januari dia udah startnya udah tolol nih Omega nih gitu. Jadi ya menurut kalian gimana guys, coba kasih tau guys, kalian setuju gak penilaian gue guys? Apa kalian bela Omega atau gimana? Kalau menurut gue sih Omega nih kali ini nih benar-benar busuk banget lah dia begini gitu ya, rakus maruk gitu loh ya gitu. Padahal model yang Apollo 8 ini ya menurut gue sih lumayan bagus gitu ya. Dulu aja gue sempet kepikiran mau beli, tapi memang harganya mahal banget, jadi gue gak beli karena terlalu mahal lah gitu ya. Tapi untung banget lah ya, untung banget gue nggak bisa beli ya karena gue nggak cukup duit. Kalau nggak gue bener-bener kesel banget loh kalau gue beli zaman dulu ternyata diluncur ulang kayak gini, kan gila kan gitu. Aduh bener-bener goblok tuh Omega tuh. Ya udah guys, coba kasih tahu komen kalian. Apakah kalian setuju kalau Omega tuh busuk, brengsek ya dengan luncurin ulang Apollo 8 ini atau gimana gitu? Menurut kalian gimana guys? Apa ini oke-oke aja? Kalau menurut gue ini bego gitu ya. Dia coba kayak Rolex gitu ya, luncurin ulang, dia bikin nggak dikutik-kutik gitu ya. Tapi begonya dia adalah kalau Rolex begitu karena model-model dia ikonik semua. Kalau emangnya Rolex bakal ngelakuin hal bego begini? Rolex nggak bakal bego begini guys, karena Rolex tuh independen. Nih Omega di run sama orang corporate, dan orang corporate tuh goblok. Dia orang tuh mungkin tuh orang yang pikirannya duit, ngerti gak? Makanya ini sebabnya guys, kenapa tuh ya independent brand masih kolektor lebih suka, karena independent brand biasanya di run sama orang yang masih ngerti, otaknya masih ada otak jam. Kalau Omega tuh di run sama orangnya otaknya bukan otak jam, otak duit. Jadi ya, dia nggak peduli bikin marah kolektor, dia cuma peduli yang penting gimana duit masuk gitu aja gitu loh. Jadi makanya goblok gitu loh. Rolex nggak bakal ngelakuin hal goblok kayak begini gitu ya. Oke guys, kasih tahu ya guys pendapat kalian, apakah kalian setuju atau enggak sama penilaian Gojam. Dan guys, kalau misalnya kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini, channel Gojam. Bantu subscribe, bantu support, dan tinggalkan komen kalian guys, karena gue gak mau jadi orang cuma ngomong sendiri ya. Gue pengen baca komen kalian, pendapat kalian. Gue seneng guys baca ya, dan gue bakal baca semuanya. Jadi tinggalin komen kalian. Oke guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye.